Dokter Komarudin. Profesor Dr. Komarudin MSI. Profesor Dr. Handes Komarudin MSI. Profesor Dr. Handes Komarudin MSI. Kalau buat aku sendiri mungkin di kantinnya ya Kak, kan kalau di kampus Rawamangun kantinnya kan kantin Blok M itu ya. Jadi saya kalau misalkan banyak mahasiswa yang datang terus sempit nggak ada tempat gitu buat duduk yang lainnya gitu. Kalau dari aku, mungkin di kampus Halimun ini, luas perpustakaannya kurang sih, karena kan kita, kadang ada kelas online gitu kan, dan perlu ruang untuk Zoom. Kalau di pendopo bisa, tapi ada jadi, kurang kondusif aja sih. Yang saya rasakan untuk infrastruktur di INJ tentu saja bagus, tetapi untuk toilet kurang sih Kak. Jadi lebih baik ditingkatkan lagi, untuk klosetnya ada beberapa yang tidak bisa di-flush. Kalau untuk lingkungan sekitar sudah sangat baik dan sangat bersih sekali. Untuk di gedung FIP itu jaringannya sih Kak agak kurang, apalagi kan Fakultas Ilmu Pendidikan, tentu saja jaringannya harus bagus Kak. Kalau buat di struktur kelas kayak gitu tuh di FIB tuh kelasnya ada yang kecil banget ya, apalagi kita tuh orangnya 40 orang di kelas kecil, kayaknya kecil banget gitu. Terus di FIB gedungnya juga kayak sinyalnya lumayan jelek ya gitu doang, tapi sisanya bagus sih. Kalau menurut saya, mungkin karena kebetulan prodi musik ya Bapak ya, tidak ada gedungnya, tidak ada kelasnya masih numpang. Mungkin kurang sih Pak. Bukan kurang banget, tapi ada lah beberapa gitu yang mungkin kurang mencukupi gitu. Mulai dari kebetulan mahasiswa kita angkatan 2024 banyak ada 130-an. Tetapi kayak infrastruktur seperti gitar gitu itu masih kurang gitu, perabotan ya itu sih Kak. Kalau buat aku, apa ya, ya mungkin buat itu sih Kak, kayak perpustakaannya ditambah gitu ya, atau buat kantinnya, terus itu aja sih Kak, selebihnya aman. Kalau aku mungkin karena kan kita, kayaknya nih buat di kampus ini mahasiswanya banyak, tapi ruang kelasnya kurang. Jadi memang ada beberapa yang dialihkan ke online. Cuma untuk saat ini semua aman-aman aja sih. Mungkin untuk saran kalau dari saya dan mungkin pesan ke depan UNJ, semoga UNJ mempertahankan akreditasinya, akreditasi A, khususnya prodi musik, prodi saya akreditasi unggul, dan meningkatkan lagi kualitas tenaga pendidik dan juga kualitas lulusan mahasiswa-mahasiswanya. Jangan sampai kebetulan kita udah PTNBH yang sudah bisa mandiri, sudah bisa berdiri sendiri, harus teruslah bawa nama baik sampai kapanpun itu. Itu sih kalau dari saya. Saran menurut saya yaitu tolong ditingkatkan lagi jaringan di Fakultas Ilmu Pendidikan. Tentunya sangat membantu sih jika jaringannya bagus, karena kita kalau di gedung tuh kadang susah jaringan, apalagi dosen. Jadi agak sedikit menghambat pembelajaran sih Kak. Sarannya sih bisa diperbaiki lagi ya, kayak kalau sinyal kan mungkin bisa dipasang sesuatu biar sinyalnya lebih lancar. Terus untuk kelas mungkin ada perubahan gedung gitu, kayak bisa ditempatkan di kelas yang lebih besar lagi sih. Terkait dengan infrastruktur ya, mungkin di psikologi sendiri itu memang ada beberapa perubahan, terutama terkait dengan pengadaan kantin gitu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pengadaan fasilitas terkait dengan ibadah gitu untuk teman-teman dari agama muslim, karena kebetulan, di tahun ini tuh ada beberapa fasilitas yang ditambahkan dan diperbaiki gitu, salah satunya adalah pendingin ruangan gitu. Kemudian juga dari tempat parkir itu lebih luas gitu dibanding tahun-tahun sebelumnya gitu ya, dan mungkin berkaitan dengan ruangan-ruangan kelas gitu kan, kayak gitu, untuk di psikologi sendiri ya. Oke baik, tentu yang saya rasakan perubahannya ada, terutama perubahan positif ya. Seperti yang kita ketahui di kampus A terutama ada, 4 gedung baru yang di situ difokuskan untuk fakultas yang sebelumnya mungkin belum punya gedung atau gedungnya sudah tidak layak. Nah itu ada salah satu, dampak positif juga. Terus yang lainnya juga terkait, kegiatan kemahasiswaan dan lain sebagainya itu juga, mengalami peningkatan. Di samping itu juga kita sedang berusaha untuk mengejar akreditasi internasional seperti yang ada di psikologi. Kemarin psikologi baru mengundang dosen dari luar negeri, dari Jerman, dan kita kerjasama untuk bisa mendapatkan akreditasi internasional. Dan kesimpulan adalah tentu di periode kedua ini dan memasuki tahun pertama setelah periode kedua,
Pak Rektor kita memiliki banyak sekali inovasi dan keunggulan untuk bisa memajukan UNJ ini. Kalau buat infrastrukturnya sih, gue rasa nggak ada perkembangan ya, malah menurut gue banyak pengurangan, di antaranya kayak WiFi di daerah kampus tuh berkurang dan juga, banyak aturan-aturan yang kurang masuk akal sih menurut gue. Kayak parkir semisal, itu cukup ribet sih bagi mahasiswa yang mungkin, aktivitasnya malam hari, kayak semisal Batavia kan dia ada buat latihan tuh, kalau malam dia, buat ngetes-ngetes mobilnya dia perlu malam hari, itu menurut gue agak mengganggu sih ketika diperlakukan parkir yang agak ribet gitu. Mungkin menurut saya selama saya 1 tahun di sini, mungkin ada perubahan, meskipun nggak banyak mungkin. Terus kan waktu saya masuk parkiran tuh nggak serapi ini kan. Nah tapi sekarang itu sudah lumayan rapi, tetapi meskipun masih bayar. Terus yang utama tuh seperti hall B. Menurut kita tuh apa ya, kalau misalkan kan kita ada teori voli ya. Nah di sana tuh kayak masih apa ya, lantainya tuh kayak udah rusak gitu. Jadi sih pengennya tuh diperbaiki lagi sama, kita tuh kan harusnya tuh praktek renang harusnya nggak jauh kan, harusnya tuh ada di kampus tapi di sini masih belum ada gitu. Ya, baik untuk infrastruktur, saya melihat ada banyak sekali, sangat banyak, peningkatannya di kampus A di Rawamangun. Tapi yang saya highlight adalah di beberapa kampus yang di luar kampus A, atau seperti ada kampus B, kampus D di Setiabudi dan kampus D juga di Halimun. Kampus E di Setiabudi itu belum cukup merata ya fasilitasnya. Karena kalau kita lihat di kampus pusat itu udah banyak kayak kantin baru, Blok M, terus juga ada stand-stand baru seperti kemarin ada Indomaret. Tapi di kampus kita ini masih jauh dari peningkatan itu. Bahkan kadang kita masih suka ada kendala mungkin, air habis atau kendala di listrik yang kurang dan lain sebagainya itu, mungkin yang perlu saya perhatikan. Dilihat Pak, ini juga ada, kita sudah melakukan question box dan sudah ada respon-respon dari teman-teman mahasiswa. Kamar mandi gedung G rusak mulu Pak, kata. Dirusakin lo. Oke. Kelakuan mahasiswa kan begitu. Oke Pak, mungkin boleh Pak tanggapan. Oke. Baik, itu sebenarnya sudah saya terangkum ya. Karena saya perhatikan juga dan selalu kami bahas dengan teman-teman gitu ya, tentang wifi misalnya, tentang toilet, kemudian tentang perpustakaan dan sebagainya. Tapi jujur ketika perpustakaan juga dibangun demikian hebat, fasilitasnya ditambah, nggak digunakan juga tuh. Misalnya perpustakaan pusat, itu kan sudah kita modifikasi ya dengan pegadaian dan sebagainya, itu kan harusnya dimanfaatkan. Tapi ketika saya datang ke sana sepi-sepi aja, itu tidak dimanfaatkan. Jadi artinya memang yang dilihat oleh teman-teman itu insidental, temporal, kira-kira begitu. Tapi memang itu kewajiban kami lah sebagai pengelola, sebagai pimpinan untuk menyiapkan fasilitas, berbagai fasilitas yang memadai. Jadi nggak usah khawatir, kami juga selalu ada upaya evaluasi terhadap itu, termasuk yang dikelola oleh outsourcing mengenai toilet dan sebagainya, itu kan outsourcing ya, manajemen building yang itu. Jadi kalau ada laporan tertulis lah misalnya ada rangkumannya, itu akan lebih baik, itu biasanya langsung ditindaklanjuti. Yang psikologi juga itu sudah kita guyurkan anggaran lumayan banyak, makanya mereka menyatakan banyak perubahan lah gitu. Kemudian di Setiabudi itu kita tidak akan lakukan perubahan, karena apa? Kalau kita lakukan perubahan nanti kebijakannya berubah. Kenapa berubah? Daerah sana itu daerah bisnis. Kalau sudah daerah bisnis, ya contoh konkretnya aja, lab SD-nya itu siswanya makin habis, makin nggak ada. Jadi artinya kecenderungannya di sana itu lebih baik digunakan untuk bisnis. Maka untuk perkuliahan pindah ke Rawamangun atau ke Cikarang, itu harapan kita. Kalau Halimun masih oke, saya kira itu nanti kalau ada yang kurang-kurang dilengkapi.
Kemudian tentang parkir ini memang rumit ya, rumit sekali. Gedung G itu kan tempat saya juga dari dulu itu. Tapi kan yang ngerusakin mahasiswa juga. Pintunya anteng-anteng ditendang-tendangin, didorong-dorong. Ya, nggak tahu apakah karena kakinya lagi latihan karate. Udah biasa lah. Tapi ya saya menghadapi yang begitu udah biasa karena memang zaman kami mahasiswa juga kelakuan-kelakuan begitu kan saya paham juga. Jadi kewajiban kami juga nanti memperbaiki nanti secara periodik, tapi tidak bisa setiap tahun. Kenapa tidak boleh setiap tahun? Kalau setiap tahun diperbaiki itu nanti ada kecurigaan ini korupsi ini. Ada masanya. Gedung mangkrak itu tidak dipakai korupsi. Gedung baru diperbaiki terus diperbaiki lagi itu korupsi juga. Ada apa nih baru diperbaiki kok diperbaiki lagi? Kan harusnya digunakan dulu. Jadi ada waktunya. Jadi ada ketentuannya. Jadi kita perhatikan itu insya Allah tetap nanti Pak Andi juga sebagai WR3 baru. Zaman Pasar Kadi sempat itu. Jadi tahun kemarin itu sudah diperbaiki. Jadi nanti kita lihat juga. Apalagi nanti ke depan kan rencana itu mau dibangun. Dibangun nanti dibongkar, dibangun baru. Ada student center, ada Puskiwa sendiri, pusat kegiatan kemahasiswaan yang lebih representatif. Harapan kita ke depannya seperti itu. Insya Allah Pak Andi, walaupun saya udah jarang ke sana, tapi Pak Andi sebagai WR3 atau nanti kalau sudah jadi PTNBH tidak ada lagi WR3 bidang kemahasiswaan, adanya nanti direktur kemahasiswaan. Ada direktur akademik, direktur kemahasiswaan. Jadi lebih dekat WR-nya bidang akademik dan kemahasiswaan. Insya Allah juga kita akan mengangkat ya aktivis yang punya kepedulian terhadap mahasiswa. Kata kuncinya mari kita bekerja sama bersama-sama memelihara sarana prasarana yang ada. Bahwa kami ada keterbatasan iya, tapi dengan keterbatasan itu bukan berarti kami tidak berbuat. Dan yakin untuk hal itu kami juga melakukan upaya-upaya ikhtiar-ikhtiar untuk kebaikan mahasiswa. Seperti contoh tahun ini kita dapat revitalisasi 81 miliar, itu semua diorientasikan bagi upaya melengkapi sarana prasarana tadi. 10 miliar diantaranya itu ke FT, Fakultas Teknik, sebagian juga ke MIPA. Tapi yang saya heran olahraga tidak mengajukan banyak, katanya hanya sedikit saja. Yang lain-lain sedikit, tapi yang lainnya lagi adalah untuk keperluan umum. Misalnya ada TV LCD yang lebar, mungkin itu sudah di semua fakultas kemungkinannya, mungkin sudah bisa cek. Kemarin sih di FIS itu teman-teman dosen prodi memamerkan ngajar dengan TV LCD yang lebar itu. Di antaranya itu. Jadi insya Allah kami selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau masih belum ya mohon dimaklumi karena kami juga tidak bisa memenuhi semuanya itu. Apalagi mengandalkan UKT kan nggak bisa. Kalau ada mau hitung sendiri dari UKT nggak bisa. Kami udah hitung. Sesungguhnya yang ideal itu adalah 28 juta per semester. Coba tuh kalau dihitung untuk ideal. setiap mahasiswanya Pak? Iya. Jadi kalau sekarang masih ada yang cuma 3 juta, 4 juta, ya kita harus maklum. Bahkan tertingginya sekarang berapa? 10 juta sekian kan? 10 juta. Idealnya 28 juta. Itu waktu saya WR2. Saya hitung dengan teman-teman untuk yang ideal. Jadi kita harus maklum. Tapi bukan berarti kita menyerah. Dengan fasilitas yang rendah bukan berarti kita tidak bisa berkualitas. Yakin dengan fasilitas yang seperti apapun kita bisa berkualitas. Kita bisa bersaing dengan manapun. Saya kira itu, dan salah satu yang akan kami coba usahakan adalah kerjasama dengan pihak industri, perusahaan-perusahaan. Untuk apa? Untuk membangun semacam teaching factory. Ya, teaching factory itu lab yang fungsinya untuk belajar mahasiswa sekaligus bagi perusahaan untuk membelajarkan yang kalau mahasiswanya lulus kerjanya itu tidak usah pakai diklat lagi, sudah langsung nyambung. Itu harapannya begitu. Kalau TF yang di SMK kan banyak tuh teaching factory. Nah kita perguruan tinggi juga arahnya ke sana. Kita mungkin sudah saatnya memang harus banyak kerjasama dengan perusahaan. Kalau yang di vokasi atau keteknikan. Di Kudus itu ada SMK yang luar biasa, tapi itu uangnya dari Jarum semua. Jadi nggak heran.
itu ada prodi animasi ya. Itu kalau Anda tahu komputernya berapa harganya, itu ratusan juta. Dari mana? Belinya langsung dari Amerika, dari Hollywood, Bollywood yang biasa bikin untuk film itu dibeli komputernya dari sana, lalu diajarkan. Hasilnya bagus. Tata busana juga begitu. Tata busana saya lihat sendiri, anak-anak SMK kreatif dengan komputer dia bisa mendesain segala macam, lalu dia peragakan. Tapi kalau dari hasil dan rancangannya kita nggak kalah, apalagi sama anak SMK. Jadi kalau dari desain yang bagusnya kita nggak kalah. Cuma peralatannya mereka unggul saja. Itu. Jadi kita dengan yang terbatas saja bisa oke kok. Jadi kita nggak usah pesimis, kita nggak usah berkecil hati. Karena kreativitas itu yang paling penting. Kreativitas adanya di otak kita. Maka otak kita gunakan semaksimal mungkin. Saya kira itu Mbak. Oke Pak, mungkin kita mundur sedikit. Tadi sempat dibilang kampus PGSD itu nantinya akan pindah ke sini atau ke Cikarang gitu. Karena memang di Setiabudi itu merupakan kawasan bisnis gitu. Dan memang kemarin pas kita turun ke kampus PGSD memang ada beberapa mahasiswa yang menyebutkan gitu. Dan mereka masih bingung mengenai hal tersebut. Mungkin boleh dijelaskan lebih lanjut Pak? Iya mungkin nanti bertahap ya. Mungkin bertahap. Apakah nanti di tingkat awal, yang awal ketika baru masuk itu pindah langsung kuliah di sini, sehingga yang lama itu meneruskan sampai selesai, atau nanti pada saatnya juga di tempat tertentu, misalnya di PGSD, karena di PGSD di Cikarang, karena di sana ada sekolah vokasi, kemudian profesi. Nah profesi juga kemungkinan nanti di sana, kayak PPG dan sebagainya. Nah tentu ada perasaan gap tertentu biasanya itu. Tapi kalau fasilitasnya oke, saya kira nggak jadi masalah. Kenapa? Karena misalnya sekolah vokasi itu di Cikarang daerah industri, maka sangat cocok itu untuk perkuliahan di sana. PGSD sebenarnya mau di kampus A, kampus B, di Cikarang sebenarnya nggak ada masalah juga. Yang penting terjangkau lah bagi mereka. Cuma memang terkait dengan pemindahan itu, kapan waktunya dan sebagainya, itu skemanya kami belum diskusikan lebih matang. Tapi ada rencana itu kira-kira gitu Mbak. Oke, terima kasih Prof atas jawaban-jawabannya sangat. Semoga saja sudah cukup jelas untuk teman-teman di sini.